Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Desi Sarita dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan banyak sekali orang yang menganggap ayat Makkiyah itu ayat yang turun di Mekah, sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan di Madinah. Sedangkan nama Makkiyah dan Madaniyah yaitu ditentukan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau sebelumnya hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Baiklah, di sini ada 3 mode penentuan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama berdasarkan tempat turunnya. Yang kedua berdasarkan sasaran audiens. Yang ketiga berdasarkan waktu sebelum atau sesudah hijrah. Metode ketiga dianggap paling sempurna. Selanjutnya, adapun perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu pada waktu, yaitu Makkiyah turun sebelum hijrah dan Madaniyah turun setelah hijrah. Tempatnya turun Makkiyah di kota Mekah atau sekitarnya, Madaniyah di Madinah dan sekitarnya. Sasarannya, Makkiyah menggunakan sapaan ya ayuhan nas, wahai manusia. Madaniyah menggunakan ya ayyuhallazi amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada juga kedudukan dan kegunaan ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu membantu dalam penafsiran Al-Quran secara tepat. Yang kedua, pentingnya untuk memahami nasik dan mansukh atau ayat yang menghapus atau dihapus. Yang ketiga, dianggap lebih luas cakupannya dibandingkan asbabun nuzul atau ayat yang sebab turunnya ayat. Yang keempat, berguna untuk menyusun hukum Islam sesuai konteksnya turunnya ayat. Menurut para ulama, ini termasuk ilmu riwayat sekaligus ijtihad. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu membantu memahami tafsir Al-Quran, memahami sejarah hidup Nabi dan umat terdahulu, memahami gaya bahasa Al-Quran dan penggunaannya dalam dakwah, menentukan urutan pewahyuan sehingga bisa memahami hukum nasik dan mansukh, mengetahui proses pentahapan hukum Islam sesuai kondisi umat, menguatkan keautentikan Al-Quran tanpa adanya penyimpangan atau pemalsuan. Nah, teman-teman, banyak sekali kan di zaman sekarang pemalsuan kitab-kitab suci, karena itu dimanfaatkan dengan tidak baik. Jadi dengan adanya ilmu Makkiyah dan Madaniyah itu untuk menghindari penyimpangan dalam kitab suci tersebut. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam penerapan syariat Islam secara bertahap. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh-contoh surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, contoh surah Makkiyah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Qamar ayat 1.
tentang tanda-tanda kiamat atau bulan terbelah. Yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7, yaitu seruan awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, surah Makkiyah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tentang hukum utang piutang, ayat terpanjang. Yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, yaitu penyempurnaan agama Islam dan larangan makanan tertentu. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan kesimpulannya supaya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Yaitu ayat Makkiyah turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sedangkan ayat Madaniyah diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Mengetahui kategori ayat sangat penting dalam memahami konteks hukum dan tafsir. Ilmu ini sangat diperlukan untuk membantu menafsirkan Al-Quran dengan tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anbiya'i wal mursalin. Saya Rabbil alamin. Ini kami dia karena berdua ya.